Fitra, dan perkenalkan saya Usrifat. Kali ini kita mau ajak teman-teman untuk lebih kenal dekat tentang perubahan iklim. Apa ya itu perubahan iklim? Teman-teman, ada yang tahu tidak? Perubahan iklim itu apa ya, Fitra? Nah, perubahan iklim itu sebenarnya dekat loh dengan kita Usrifat. Teman-teman merasa tidak kalau sekarang di desa kalian itu cuacanya semakin panas dan banyak kekeringan? Iya, betul itu Fitra. Di desaku terjadi banyak kekeringan. Apa itu yang namanya perubahan iklim? Betul sekali Usrifat. Kekeringan dan semakin panas itu semuanya akibat dari perubahan iklim. Sederhananya, perubahan iklim itu berarti perubahan suhu dan cuaca di dunia akibat perilaku manusia yang berlebihan. Nah, supaya lebih tahu, kita simak dulu yuk drama dari anak-anak TBA Almanar Pak Dende ini. Yuk! Suatu hari di luar angkasa sedang terjadi percakapan antara bumi tempat kita tinggal dengan matahari. Halo Matahari, selamat pagi. Halo Bumi, selamat pagi juga. Bagaimana kabarmu? Aku kedinginan, aku butuh panas dari Matahari. Oh, tentu saja Bumi, dengan senang hati aku membantu. Kan itu sudah menjadi tugasku. Bagaimana Bumi, apakah sudah cukup sinarnya? Oh iya, terima kasih Matahari. Sekarang aku sudah menyimpan panas dan hangat kembali. Oh iya Bumi, ada yang mau aku tanya. Bagaimana bisa kau menyimpan panas dariku? Wah, pertanyaan yang bagus itu Matahari. Aku bisa menyimpan panas karena aku dibantu sahabatku, si Atmosfer. Hei Atmosfer, ayo kemari, aku kenalkan Matahari. Halo Bumi, halo Matahari. Halo juga Atmosfer. Jadi kau yang selama ini membantu Bumi menyimpan panas dariku. Iya, betul sekali Matahari. Aku ini adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi, yang terdiri dari berbagai campuran gas. Nah, sebagian panas darimu itu dipantulkan oleh bumi kembali ke luar angkasa, dan sebagiannya lagi aku serap supaya menghangatkan bumi. Wah, hebat sekali. Bagaimana bisa kau menyerap panas dariku, Atmosfer? Nah, sebagian gas yang ada di dalamku ini memang ada yang bertugas untuk menyerap panas. Gas itu namanya gas rumah kaca. Gas rumah kaca ini contohnya seperti CO2 atau karbon dioksida dan CH4 atau metana. Oh. Gas rumah kaca ini asalnya dari kegiatan manusia seperti asap knalpot kendaraan bermotor, pabrik, penebangan hutan sembarangan, dan kotoran ternak. Wah, hebat ya. Berarti manusia juga berperan untuk menghangatkan aku. Iya, betul sekali Bumi. Manusia sangat berperan. Tapi kita punya masalah besar. Masalah apa itu, Atmosfer? Masalahnya adalah manusia di bumi bertambah banyak. Semakin banyak manusia di bumi, semakin banyak juga aktivitas manusia. Sehingga semakin banyak juga gas rumah kaca. Apa yang terjadi kalau gas rumah kacanya terlalu banyak, Atmosfer? Kalau gas rumah kaca terlalu banyak, maka terlalu banyak juga panas matahari yang aku serap. Jadi, bumi akan menjadi sangat panas. Seperti yang terjadi sekarang ini. Bumi yang sangat panas inilah yang kita sebut pemanasan global. Pemanasan global ya? Berarti seluruh bumi menjadi panas dan suhunya naik dengan atmosfer. Iya, betul Bumi. Tapi pemanasan global ini tidak cuma membuat bumi jadi panas, tapi juga mengubah pola angin, hujan, dan kelembapan udara yang tadinya teratur menjadi berantakan, seperti terjadi hujan lebat di musim kemarau dan terjadi kekeringan selama musim hujan. Perubahan itulah yang kita sebut perubahan iklim, teman-teman. Wah, ternyata pas sekali ya perubahan iklim itu atmosfer. Perubahan itu bisa membuat manusia menderita pastinya. Iya, pada sekali ya. Selain itu, apa saja kerugian yang bisa terjadi karena perubahan iklim ini, Atmosfer? Selama ini kerugiannya sudah banyak terjadi Matahari. Yuk kita simak satu persatu. Yang pertama, kerugiannya adalah banyak petani yang gagal panen karena bencana cuaca, seperti kekeringan dan hujan yang tidak terduga. Jadi musimnya tidak menentu. Perubahan iklim juga pada akhirnya membuat jalan dan jembatan rusak karena cuaca yang tidak tentu, sehingga menghambat kegiatan manusia. Nah,
banjir, kekeringan, dan cuaca yang tidak tentu itu menjadi sumber penyakit seperti diare, demam berdarah, dan malaria, khususnya untuk anak-anak yang paling rentan kena penyakit ini. Karena cuaca yang tidak tentu, nelayan juga jadi sulit untuk melaut. Hasil tangkapan ikannya juga jadi sedikit. Di beberapa daerah, bencana kekeringan juga terjadi karena perubahan iklim dan menyebabkan sumber air pun kering, sehingga orang-orang jadi susah untuk mendapatkan air. Wah, banyak sekali kerugian karena perubahan iklim ya. Iya betul, kita tidak bisa diam saja ini. Apa yang bisa kita lakukan? Kita harus berbuat sesuatu. Banyak yang bisa kita lakukan, contohnya menanam pohon. Kalau gitu, ayo kita tanam pohon di bumi. Ayo. Nah, bagaimana teman-teman dengan penjelasan tadi? Apakah sudah jelas tentang perubahan iklimnya? Uslifat, kenapa kau murung? Apakah penjelasannya membuatmu bingung? Tidak Fitra, aku murung karena aku bingung apa yang harus aku lakukan supaya bumi kembali sehat tanpa perubahan iklim. Oh, tenang saja Uslifat. Sekarang ini sudah banyak yang bisa kita lakukan. Ya, salah satunya menanam pohon tadi. Tapi, itu saja tidak cukup. Iya, betul seperti yang aku pikirkan. Pasti menanam pohon saja itu tidak cukup. Menurutmu, apalagi yang bisa kita lakukan, Fitra? Banyak Uslifat. Cara mengurangi perubahan iklim itu ada dua kelompoknya. Yang pertama adaptasi dan yang kedua mitigasi. Wah, apa itu adaptasi dan mitigasi, Fitra? Adaptasi itu cara kita menyesuaikan diri dengan dampaknya. Kalau mitigasi itu cara kita mengurangi gas rumah kaca. Kalau menanam pohon, masuk adaptasi atau mitigasi, Fitra? Kalau menanam pohon itu masuk di mitigasi Uslifat, karena dia menyerap gas rumah kaca, jadi tidak terlalu banyak di atmosfer. Selain itu, kita harus mulai hemat listrik, mematikan peralatan listrik jika tidak digunakan, menggunakan sepeda atau kendaraan sesedikit mungkin. Dan jangan lupa juga kita bisa memanfaatkan sampah seperti kotoran ternak menjadi biogas. Oh, lalu kalau adaptasi contohnya apa dong, Fitra? Adaptasi itu seperti para petani mengganti jenis bibit padi biasa dengan jenis bibit padi unggul yang tahan dengan cuaca tak tentu. Dan jangan lupa juga membedakan sampah organik dan anorganik ya. Hah? Sampah organik dan anorganik itu apa lagi, Fitra? Sampah organik itu semua sampah yang berasal dari makhluk hidup, seperti sisa sayur, sisa makanan, dan sampah-sampah yang membusuk. Kalau sampah anorganik itu semua sampah yang berasal dari benda mati, seperti kertas, kaleng, kardus, dan sampah-sampah yang tidak membusuk. Oh, sekarang aku jadi mengerti. Terima kasih, Fitra. Aku tambah pintar tentang perubahan iklim sekarang. Nah, teman-teman bagaimana? Apakah juga sudah semakin pintar tentang perubahan iklimnya? Tapi jangan cuma pintar aja ya teman-teman. Selain pintar, kita harus segera bertindak untuk mengurangi perubahan iklim. Iya, betul Fitra. Yuk teman-teman, mari kita jaga lingkungan kita dari perubahan iklim. Terima kasih teman-teman. Kami pamit dulu. Jangan lupa cintai lingkunganmu ya. Dadah!